saya bedain antara sekarang itu saya mau ngomongin tentang nanti perawatan apa untuk kulit yang lagi breakout. Ada dua biasanya, ini suka agak bingung nih, dia tuh purgoing atau breakout. Glamour, runway, style, fame. She likes gossip. She likes gossip. Ketemu lagi dengan Sis Nanda. Oke, sekarang pembahasannya apa sih? Rapin rambut aja dulu. Mau saya bedain antara sekarang itu saya mau ngomongin tentang nanti perawatan apa untuk kulit yang lagi breakout. Karena saya pernah breakout. Ada dua biasanya, ini suka agak bingung nih, dia tuh purgoing atau breakout. Mesti dibedain ya. Purgoing itu apa, tuh breakout apa. Jadi kalau purgoing itu terjadi kalau kulit kalian itu sedang bereaksi atas bahan-bahan aktif. Bahan-bahan aktif itu kan kayak AHA, BHA, retinol, vitamin C gitu, itu bahan aktif ya. Yang gunanya biasa untuk meregenerasi sel dan juga menyembuhkan jerawat. Jadi dia ngangkat kulit di bawah naik, habis itu membersihkan jerawat gitu. AHA BHA kan untuk eksfoliasi, retinol untuk naikin kolagen ke atas gitu. Nah, purgoing itu mempercepat regenerasi sehingga biasanya terjadi microkomedon. Microkomedon itu biasanya kita tahu komedo ya. Komedo itu kan whitehead yang tertutup tapi nggak ada nanah, itu whitehead gitu. Kalau blackhead yang ada item-itemnya. Sebelum terjadi whitehead dan blackhead, dia ada microkomedon. Biasanya dengan mata telanjang. Karena dia micro banget, ukurannya kecil. Kita tahu ya habis itu udah whitehead aja, sehingga kita bingung nih whitehead atau ini sebenarnya purgoing atau breakout gitu kan. Nah, yang merangsang purgoing itu biasanya terjadi kalau misalnya kan itu mempercepat. Jadi kalian mesti sabar. Kalau kalian gunain aktif itu, apalagi khususnya retinol ya, itu akan terjadi selama sebulan. Tapi kemudian begitu kedua bulan, ketiga bulan, keempat bulan itu akan menjadi lebih better kulit kalian, akan lebih glowing, terus jerawat-jerawatnya hilang semua, pokoknya lebih oke. Tapi kalau misalnya setelah sebulan kalian melihatnya itu makin parah, terus kalian coba berhentiin gitu kan. Coba konsultasi ke dokter kulit atau dermatologis yang memang tahu supaya mensolusikan kulit kalian. Nah, itu purgoing. Jadi kalau bisa tiba-tiba kalian baru sekali nyoba tuh pasti kalian akan ngerasain. Sabar. Nanti habis itu glowing. Jadi sabar, emang nggak mungkin sehari 2 hari kelar. Itu pasti keluar. Biasanya kelihatan langsung tuh whitehead banyak banget. Kenapa ya? Itu purgoing. Nah, kalau whitehead itu terjadi karena kulit kalian tuh udah iritasi. Iritasi tuh berarti kulit kalian tuh udah kering, udah dry, udah exfoliating, terus kalian timpa dengan skincare. Basicnya kulit kalian tuh iritasi, biasanya makanya kayak kulit saya nih sensitif. Pakai skincare nggak cocok tuh breakout. Makin dipaksa lagi jadi makin breakout. Breakout itu whitehead juga. Makin dipaksa lagi whitehead yang makin gede akhirnya jadi gitu. Nah, saya tuh ya suka bingung ini purgoing apa breakout gitu kan. Terus saya kalau bingung ke dokter, akhirnya kalau nggak bingung ya saya kuncinya kalau udah breakout gitu ya, pokoknya tenangin dulu, jangan kasih bahan aktif, tenangin dulu, intinya tenangin dulu, jangan pakai bahan aktif, terus tetap menghidrasi dan melembabkan. Jadi biar dia tenang dulu kulit muka kalian. Kayak saya kan ngerti banget kulit muka saya ya, jadi maksudnya yang sejenis kayak saya itu yang garuk-garuk lagi, yang emang ini sensitif banget gitu ya. Kalau saya over exfoliating tuh kadang saya breakoutnya parah banget, makin saya pernah bingung gitu, datanglah minta saran gitu, dikasih lagi kayak gitu. Saya nggak pernah bilang. Jadi kalau ke dokter kalian harus ngasih tahu historinya tuh apa yang kalian pakai, karena dokter juga nggak tahu, harus kalian kasih tahu supaya dokter tahu menangani kalian gitu. Enggak, saya sembunyiin, makin udah jadi menenangkan, menghidrasi, melembabkan. Yang saya pakai apa biasanya?
bersihin udah pasti, kulit muka mesti dibersihin. Nah saya tuh pakai ini, inget pH-nya harus sesuai dengan kulit wajah. Dan saya nggak pakai yang foam biasanya, jadi saya pakai yang ini tuh. Saya pakai merek ini nih, La Roche-Posay Toleraine, karena memang dia biasanya untuk kulit-kulit yang sedang, kulit-kulit yang sensitif, terus yang lagi breakout ini enak banget. Dia semi kayak lotion, jadi nggak ada busa sama sekali. Tuh. Nih ya, jadi kalian pakai ini tuh ya. Kotak lo tuh di sini ya. Tuh, jadi nggak ada sabun sama sekali. Semi kayak milk cleanser ya, tapi ini enggak. Ini dibersihin bukan sama tisu, salah, pakai air, dibasuh sama air. Jadi pakai ini. Saya selalu bersih mukanya kalau lagi motor pakai ini. Kemudian, oke, kan biasa ada malam, ada pagi ya. Nah sekarang kalau yang malam, ngomongin malam dulu. Kemudian ditenanginnya dengan apa? Dengan toner. Tetap saya pakai toner. Pakai kalau nggak Sunjun ini, saya pakai ini. Karena ini menghidrasi juara banget. Kalau kalian ini yang White Hazard juga ada ya, lupa deh mereknya. Pokoknya kandungannya tuh hydrating hyaluronic acid gitu. Oke. Atau kadang saya pakai ini Centella. Oke. Kalau calminginnya ketika udah breakout parah banget, saya sembunyiin aja deh biar gak bingung. Ini terus saya langsung pakai kandungannya Centella. Ini saya bravo banget. Jadi kalau nggak pakai yang itu, saya pakai yang ini. Nih. Cuman saya kalau udah calming ini pakai produk kandungan Centella. Centella itu dia itu menenangkan ya. Udah gitu menyembuhkan jerawat. Udah itu menyembuhkan luka. Dan kandungan yang lain lagi adalah melembabkan. Itu Centella. Jadi pasti saya pakai range produknya Centella. Buat Korean skincare banyak banget. Produk La Roche-Posay juga banyak banget. Jadi saya pakai ini, langsung saya semprot ini nggak perlu nunggu, cuma nunggu 3 menit udah kering, atau enggak saya pakai ini ya ganti-gantian deh. Cuma saya better ini, saya saranin di sini. Kemudian saya pakai serum, satu merek lagi, serumnya Centella. Dari Benton juga bagus tuh Centellanya. Saya udah pernah nyobain, cuman abis. Saya udah nyobain. Serumnya ini buat tenangin lagi. DCSRX Centella ini bersihin. Terus menghidrasi sekaligus menenangkan. Ini aktifnya karena dia juga bikin untuk jadi Centella Blemish ini yang ampulnya ini lebih powerful daripada toner ya. Buat dia nenangin, menyembuhin. Kemudian terakhir kita tetap melembabkan. Oke. Biasanya saya pakai dari bingung ya nyarinya. Baca. Ini dia. Dr. Jart itu juga produknya itu kita bilang bebas dengan kandungan yang merusak kulit. Jadi JSRX, La Roche-Posay ini saya kasih tahu yang no alkohol, no paraben, no SLS. Karena kalau kulit kalian breakout, tenangin, hidrasi, lembabin. Saya pakai ini buat calming, namanya juga udah calming. Dan kandungannya juga ada tulisannya tuh Sutilated, Sensitive, dan Sensitive Skin. Jadi memang dia menenangkan. Kandungannya Centella, terus ada Cicaper ini. Cukup 3 ini. Kadang kalau kalian mau pakai yang merek lain, saya pakai ini. Maaf. Yang ringan. Pilihannya ini. Antara ini sama ini. Tapi selalu ada Centella. Oke. Dan kalau pagi ngapain? Lebih ringan lagi. Bangun tidur, cuci muka dahulu seperti biasa. Muka dahulu, ditenangkan kembali gitu kan ya. Kembali dengan Centella toner seperti biasa. Terus biasanya saya langsung nggak pakai active ingredient, nggak pakai serum vitamin C, enggak, karena lagi breakout. Saya pakai ini nih. Jadi dia langsung melembabkan dan ada SPF-nya. Cicaper dari Dr. Jart, recovery. Jadi dia dia tuh udah dia menenangkan, melembabkan, dan ada SPF-nya 40 PAA. Bagus. Dan ini bebas dari bahan-bahan berbahaya. Udah sih cuma pakai ini doang. Nah, kalau ini habis saya combine biasanya dengan ini. Saya combine dengan ini, favorit saya banget. Karena ini sunscreen, saya harus melembabkan karena ini kan cuma toner. Saya lembabin sama ini
A few moments later. Salah, saya lembabin sama ini, baru sunscreen gitu. Ini 4, jadi ada pembersih, ada toner, terus ada pelembabnya, tetap harus melembabkan karena ini sunscreen, ini bukan sun lotion. Kalau kalian punya sun lotion, ini boleh dihilangkan. Pelembapan boleh hilang langsung. Kayak ini kan seolah langsung ada dia bentuknya krim tapi ada SPF-nya, jadi 3 kalau mau lebih simpel, atau kita pakai pelembab dan langsung pakai ini gitu. Ingat ya, kalau udah breakout tenangin dulu, sabar, jangan lupa subscribe, terus bunyi loncengnya, likes, terus comment di bawah pasti dijawab.